Cerita rakyat dari Kalimantan Timur berjudul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Pada zaman dahulu kala, di hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar. Pondok itu ditempati oleh 3 bersaudara bernama Siluk, Ayus, dan Ongo. Mereka mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Siluk merupakan seorang gadis yang suka mencari kesaktian. Biasanya ia melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Setiap malam, Siluk selalu bersemedi untuk mencari kesaktian hingga ia lupa makan dan minum. Sementara Ayus adalah seorang pemuda yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya. Ia mempunyai tenaga yang kuat sehingga dapat mencabut pohon besar dan ketika berlari, Ayus bisa berlari secepat angin. Namun si bungsu Ongo, ia tidak mempunyai keahlian apa-apa. Sepanjang hari ia habiskan dengan makan dan tidur saja. Pada suatu malam, hujan deras turun semalam suntuk sehingga atap pondok mereka bocor. Ayus dan Ongo tidak bisa tidur karena tilam dan kasur mereka basah. Kita tidurnya bagaimana, Kak? Tidak tahu. Menyebalkan sekali, padahal sudah mengantuk. Sementara Siluk sedang husuk bebelian dan berdewa. Ia tidak peduli dengan datangnya hujan. Keesokan harinya, Ayus dan Ongo berniat untuk memperbaiki pondok rumahnya. Kita harus mengganti atap. Kalau tidak, nanti akan rusak semakin parah. Baiklah, Kak. Sebenarnya Ayus sudah sangat kesal melihat kelakuan kakaknya yang selalu bersemedi dan tidak peduli dengan keadaan mereka. Kak Siluk, sudah siang. Aku dan Ongo mau ke hutan untuk mencari daun serdang. Setelah selesai bebelian, kakak memasak untuk makan siang kita. Mendengar teriakan adiknya, ketenangan Siluk terusik. Ia sangat kecewa, namun ia beranjak menghampiri adiknya. Sebal sekali, belum selesai sudah disadarkan. Ya sudah, nanti aku memasak. Tapi setelah dari hutan, jangan kalian buka tutup periuknya. Tambahkan saja kayu bakar. Baik, Kak. Kami pergi dulu. Ketika adik-adiknya sudah pergi ke hutan, Siluk segera mengambil padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan, Siluk memasukkan padi tersebut ke dalam periuk yang sudah diisi air. Setelah itu, Siluk kembali bersemedi dan meminta kepada dewa agar padi yang ia masak berubah menjadi nasi. Yang terpenting sudah masak. Sekarang aku mau berdewa lagi. Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali ke hutan dengan membawa daun serdang. Perutku lapar sekali, Kak. Kak Siluk pasti sudah memasak kok. Sesampainya di pondok, karena sangat lapar, mereka pun langsung ke dapur. Dan alangkah kecewanya ia saat melihat periuk nasi masih terjarang di atas tungku. Kayaknya nasinya belum matang. Soalnya pancinya masih di atas tungku. Ayus yang penasaran dan didesak rasa lapar, ia segera membuka penutup panci itu. Ia lupa pesan kakaknya. Dan betapa terkejutnya ia melihat isi panci beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya masih berupa nasi. Aku kan tidak boleh membukanya. Ayus pun menutupnya dengan panik. Kemudian Siluk selesai bebelian. Ia menuju dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Setelah aku meminta kepada dewa, aku harus mengeceknya sekarang. Saat Siluk membuka penutup panci, masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. Mengapa ada yang belum matang? Beberapa lembar padi masih tersisa. Siluk sangat marah karena kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Seharusnya sudah matang semua. Ini pasti perbuatan Ayus yang melanggar pesanku. Siluk pun segera menghampiri Ayus dengan kesal. Ayus yang sedang beristirahat di depan pondok pun tersentak kaget. Ayus, kau pasti telah melanggar pesanku. Kau menghancurkan kesaktianku. Tak berguna lagi kita tinggal bersama. Sekarang aku akan meninggalkan pondok ini dan tinggal di dekat pusat air. Dan aku akan bebas bebelian dan berdewa tanpa ada pengganggu sepertimu. Maafkan aku. Siluk mengabaikan Ayus. Ia segera mengemas pakaiannya dan membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ayus dan Ongo tidak bisa menggagalkan kepergian kakak sulungnya. Aku harus pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik. Ayus hanya terdiam.
ia menyesali perbuatannya sendiri. Siluk akan menyusuri sungai menuju ke hilir dengan menggunakan rakit. Ketika rakit Siluk sudah mulai melaju di atas aliran sungai yang deras, Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Ayus berlari sangat cepat. Kak, tunggu, jangan pergi. Sudahlah, kembali sana. Dengan kekuatannya, Ayus mengambil batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam sehingga terbentuklah sebuah bendungan. Sehingga rakit yang ditumpangi Siluk melambat karena arus sungai yang tidak lagi deras. Saat mendekati bendungan itu, Siluk berkata pada ayam jantan saktinya untuk berkokok. "Berkokoklah ayamku." Ayam sakti itu pun berkokok dan menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Sehingga Siluk dan rakitnya kembali bisa melaju ke hilir. "Bagus ayam saktiku." Sial. Namun Ayus tidak mau kalah. Ia kembali berlari kencang mendahului kakaknya. Dan ia melemparkan batu besar untuk membuat bendungan lagi. Kali ini kakak pasti tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Lagi-lagi bendungan itu hancur berkeping-keping setelah si ayam sakti itu berkokok. Menurut cerita, bekas bendungan itu menjadi gaham atau jeram di hulu sungai Mahakam. Sementara rakit Siluk terus melaju hingga sampai di muara sungai Mahakam. Dan Ayus tidak bisa lagi menghalangi kakaknya karena tidak ada lagi batu-batu yang ia gunakan untuk membuat bendungan. Ayus menggunakan kekuatannya untuk menambak kuala sungai dengan mengambil lumpur dan mencabut nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Kemudian nipah itu ditanam pada tambak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Aku akan menunggu Siluk lewat ke tempat ini. Kemudian tampak dari kejauhan terlihat rakit Siluk yang melaju ke hilir dan akan melewati hutan nipah buatan Ayus. "Ayam, berkokoklah." Dan saat ayam Siluk berkokok, hutan nipah itu hancur hingga terbentuk aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sungai lain di Kuala Mahaka. Saat berpapasan dengan Ayus, Siluk berpesan kepada adiknya. "Ayus, sudahlah, jangan halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri pada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku ingin bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwaku. Aku tidak meninggalkanmu. Dari sana, aku tetap akan menjaga kamu dan Ongo." Setelah pesan perpisahan itu, Siluk dan rakitnya menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya Ayus melihat peristiwa itu. Akhirnya, dengan terpaksa, Ayus merelakan Siluk untuk pergi. Dan ia sangat menyesal karena melanggar janjinya.